Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Isti ya di channelnya Istiin Balikpapan. Nah, hari ini Isti ada di Pantai Sisbis ya. Di pantai biasanya Isti di sini sama-sama Mbak Vivi, sama-sama Mbak Tri dan teman-temannya buat berburu. Lama banget juga Isti nggak pernah ke pantai sini. Tapi mau kita coba ya. Mudah-mudahan musim kerang ini benar-benar musim. Ya, kemarin kan cuma dapat kabar-kabar angin aja, tapi kayaknya iya deh, soalnya habis angin selatan. Biasanya kalau habis angin selatan tuh kerang-kerangnya pada bermunculan di pinggiran ya. Oke, nggak usah berlama-lama karena surutnya udah mulai jauh dan udah mulai kering banget. Kita mau berburu kerang satu demi satu ya. Kenapa Isi bilang demi satu? Karena Isi nggak bawa alat kerang yang biasa Isi pakai waktu malam-malam itu ya kan. Aduh, sakit pinggang teman-teman, mending kita nyarinya pakai sekop ya, hasilnya juga sama. Yuk langsung aja kita mulai perburuannya. Oh iya, kondisinya 04 ya teman-teman, surut terjauh bulan ini di 04. Yuk kita mulai berburu. Nah, kerang pertama yang kita dapat ini kerang pasir kelating ya teman-teman. Yang memang rata-rata penghuninya itu ya di sini tuh kerang kelating seperti ini. Kita tinggal pintar-pintar mengenali tanda-tanda dia membuat lubang cipratan air di pepasiran. Gak cuma kerang aja sih, yang lain juga hewan-hewan seperti teripang, cacing laut, itu mereka memiliki tanda tersendiri di pesisir pantai seperti ini. Nah, di sini aku melihat ada lubang yang gak asing ya. Terus aku gali sedikit dan disiram pakai air kapur. Yang kebetulan kita bawa air kapur ya, jaga-jaga kalau kita ketemu lubangnya kerang bambu. Dan mudah-mudahan ini betulan lubang kerang bambu ya, karena memang dari bentuk serta reaksinya itu memang sepertinya ini kerang bambu teman-teman. Tapi kadang juga terkecoh, kadang yang keluar kerang ungu atau kerang kupu-kupu itu. Nah, coba kita tambahkan air kapur. Ini Isti pakai air kapur aja, garamnya lupa tadi. Nah, tuh benar kerang bambu. Nah, tuh udah keluar, lumayan gede loh teman-teman. Nah, karena dia berdiam di tepi lubangnya, jadi kita gali sedikit ya, biar dia gampang ditarik untuk keluar dari sarangnya. Tuh, alhamdulillah kita dapat kerang yang lumayan besar. Mudah-mudahan kita dapat banyak hari ini ya. Nah teman-teman, ini belut laut ya, dia membuat sarang di pepasiran. Kalau air pasang dia baru keluar sarang, karena hewan sekecil ini rentan sekali dimangsa oleh predator-predator yang ada di perairan ya. Jadi dia lebih memilih bersembunyi di balik pepasiran. Tuh, serem banget kan? Ya udah, kita tinggalin aja ya. Kita berburu kerang dulu. Nah, di sini aku melihat tanda kerang lagi dan alhamdulillah iya banget. Tuh. Ini kerang tahu. Kerang tahu tuh yang cangkangnya tebal putih dan dia agak berat daripada kerang pasir kelating ya. Dan di sini aku menemukan tanda lagi, teman-teman. Ya, walaupun ini bukan tanda kerang ya, ternyata hanya seekor teripang yang membuat tanda semburan air di pepasiran. Jadi Isi pikir ini lubang kerang. Nggak cuma kerang pasir ya atau kerang tahu, di sini juga ada kerang bulu yang biasanya itu dia mengeluarkan
titik-titik air di pepasiran, tapi posisi terbalik ya, dengan mulut cangkangnya berada di atas. Nah, ini kerang bulu yang babon. Tuh, lumayan besar. Ini juga musiman teman-teman. Kadang Isti dapat itu satu koloni itu bisa dapat setengah ember kalau memang pas musim. Karena ini nggak musim, karena ini musimnya kelating ya. Jadi kerang bulu sangat jarang ditemui di pesisir pantai. Memang ada waktu-waktunya tersendiri sih. Dan di sini aku menemukan tanda-tanda lagi. Mudah-mudahan ini kerang. Tuh, lumayan nanggung. Yuk lanjut lagi sambil kita perhatikan di sekelilingnya ya. Bisa jadi ada titik-titik air yang bisa kita temuin. Ini lain. Jenis kerang yang kita temui di pesisir pantai pada umumnya juga berbeda-beda teman-teman. Kalau di pepasiran gini kan ya namanya kerang pasir ya, udah pasti di pepasiran atau kelating ini. Dia memang penghuni tetap di pepasiran seperti ini ya. Apalagi pasir-pasir berlumpur itu dia senang banget di situ. Terus kalau di bebatuan tuh biasanya ada kerang madu, ada kerang batu, terus ada kerang apa ya? Kerang-kerang yang kerang ranga. Terus ada kerang tiram juga itu di bebatuan, kayak tiram-tiram yang di batu-batu karang itu, yang ditumbuhi terumbu-terumbu karang itu kan biasanya di bebatuan. Terus kalau kerang oyster tuh biasanya ada di di akar-akar bakau atau ada di kayu-kayu yang menempel yang biasa terendam sama air laut. Itu biasanya kerang oyster lebih senang bersarang di situ. Karena kerang ini fungsinya satu ya, untuk memfilter air laut ya. Dan alhamdulillah hari ini panasnya nggak begitu terik ya, untuk memudahkan kita berburu juga. Tapi memang harusnya bagusnya kondisinya itu panas terik ya, karena dengan panas terik kerang-kerang banyak meninggalkan jejak-jejak di pepasiran, terutama kerang pasir seperti yang Isti buru hari ini. Lautnya sepi banget, nah serasa milik sendiri. Tapi kadang juga ada pemburu-pemburu yang pakai alat-alat pengkerek kerang itu ya. Kadang juga ada yang menggunakan golok buat dia nyerit-nyerit di pesisir pantai. Nah, di tempat kepiting-kepiting kecil seperti ini teman-teman, ada kepiting kecil membuat bola-bola di pepasiran. Itu merupakan mangsa dari kerang pasir. Jadi jangan kaget kalau kita makan kerang tiba-tiba ada kepiting kecil di dalam kerangnya, kan itu memang makanan mereka. Mereka memangsa hewan-hewan kecil yang ada di pepasiran gitu. Dan uniknya kerang pasir ini dia menyemburkan air dan membuat lubang agar kepiting itu masuk ke dalam lubang air tersebut ya, baru dimangsa. Tuh. Kapan-kapan nanti Isti ambilkan videonya ya. Isti pernah memperhatikan hal-hal mereka, aktivitas mereka seperti itu teman-teman. Nah, lubang seperti ini nah yang biasanya kita cari, tapi ternyata ini bukan, ini hanya lubang kepiting biasa. Nih. Nah, seperti ini lubangnya, teman-teman. Tuh, ada titik-titik air kan? Tuh biasanya kalau diketuk pakai sekop ini dia menyemburkan airnya gitu. Nah, alhamdulillah lumayan gede loh. Nah, ini yang kita dapat barusan, teman-teman, sama kerang bambunya 1 ekor. Yuk kita kelilingi lagi. Nah, sini. Lihat ini. Tuh. Tapi ini nggak terlalu besar ya, nanggung. Tapi nggak apa-apa, nggak kecil banget kok. Jadi kita ambil aja ya. Oh ya, harga kerang pasir atau kerang kelating ini ya di Balikpapan tuh biasanya 15.000 per kilo. Ya teman-teman, kalau misalkan harga sudah di atas 15.000 per kilo berarti itu lagi nggak musim ya. Karena untuk kalau nggak musim, untuk nyari kerangnya tuh agak susah banget. Iyalah namanya juga nggak musim ya, tapi kalau sudah musim tuh teman-teman bisa dicoba. Di setiap langkah tuh hampir ada, bahkan sampai keasikan gitu kita nyari kerang. Kalau air nggak pasang tuh hampir nggak mau pulang rasanya, saking serunya itu loh. Apalagi kalau kerang-kerangnya itu kita cari dalam kondisi nggak terlalu panas terik kayak gini ya.
Nah, di sini Isti ketemu lubang lagi. Pas Isti ketuk tuh dia nyemburkan air gitu. Nah, pas digali, masya Allah, betul-betul. Nah, lumayan besar lagi kerangnya. Nah, coba ini. Oh, ini kecil. Kalau yang kecil banget kita rilis aja ya. Tuh nggak apa-apa sih, nggak dimasukkan. Nanti kalau tersapu ombak sebentar lagi dia bakal kembali ke dalam pepasiran. Nah, ini. Tuh, ya kan? Karena hewan ini bersifat apa ya? Apa maksudnya itu? Termasuk hewan yang berkoloni. Jadi kalau kita dapat di satu tempat, diperiksa aja sekelilingnya, bisa jadi mereka tuh bergerumbul ya, teman-teman. Nah, ini biasanya tuh setiap sejengkal 2 jengkal dia pasti ada teman-temannya itu. Kadang ada yang komen kalau di pantai itu dia sering menemukan lubang kerang itu banyak banget ya, tapi pas digali isinya bukan kerang ya, karena yang membuat tanda di pasir-pasir gitu nggak hanya kerang, kepiting, siput juga dia bikin tanda, apalagi teripang yang hampir sama menyerupai lubangnya sama lubang kerang, teman-teman. Terus dia ada titik-titik airnya juga gitu kan, cuma ada perbedaan tersendiri ya antara kerang sama hewan-hewan lainnya gitu. Kalau teman-teman sering ke pantai, sering berburu kayak gini, teman-teman pasti paham dah gitu. Kalau dijelaskan di sini memang susah, lebih baik teman-teman terjun sendiri ke pasir pantainya gitu kan untuk berburu. Pasti lama-lama terbiasa. Tuh, lihat kan di setiap dekat-dekatnya itu pasti ada. Nah, karena hewan ini bersifat berkoloni ya, sifatnya berkoloni. Dia ngumpul gitu. Nah, mungkin karena ombak besar yang bikin dia terhambur ke sana kemari. Jadi kita mesti jeli-jeli ngelihatnya ya. Nih, jauhnya semburan airnya. Nih, lubangnya di sini. Tuh, seru banget loh. Kalau dari rasa, ini kerang yang paling enak menurut Isti ya. Kerang ini paling enak, terus dagingnya juga besar. Beda sama kerang tahu. Kalau kerang tahu tuh cangkangnya tebal tapi isinya sedikit gitu kan. Jadi kalau nggak heran kalau harganya kerang tahu itu lebih murah daripada kerang yang seperti ini. Kalau kerang tahu itu paling 1 kilonya bisa naik nggak sampai 10, nggak sampai 15, tapi kalau kerang pasir seperti ini bisa 20 ya naiknya di timbangan dalam ukuran 1 kilonya. Nggak banu kok, nggak susah nyari kerang seperti ini, asalkan kondisi laut tuh lagi surut. Teman-teman bisa ngelihat itu di sepanjang ada pasar Gunung Tembak itu kadang ada orang majang di situ jual kelating seperti ini. Atau kalau mau cepat belinya bisa langsung ke pantai, lihat tuh orang yang pakai kerekan cari kerang itu kan, teman-teman bisa langsung beli di situ. Kadang mereka langsung jual di tempat gitu kan, biasanya borongan gitu teman-teman. Nah, kerang tuh kalau digali seperti ini, dia muncratkan air laut itu yang tersisa di dalam cangkangnya. Jadi kalau dia nyemprot gitu, kita bisa lihat tanda-tandanya. Tuh. Dalam jarak yang berdekatan kita dapat 2 ekor. Masya Allah. Nah, pokoknya kalau berburu di sini tuh rasanya nggak mau pulang. Ini airnya aja udah tinggal sedikit, teman-teman. Cuma ada beberapa gusung pasir gitu. Nah, Isti kelilingin. Alhamdulillah ada aja. Kalau lagi musim gini pasti ada aja di setiap pesisir pantai ya.
Tapi Isti saranin cari pantai itu yang nggak ada batu karangnya ya. Kalau ada batu-batu karangnya tuh beda lagi nama kerang-kerangnya teman-teman yang bisa kita jumpai di situ. Di sini juga biasanya tuh penghuni banyaknya tuh kerang kelating ini, kerang pasir ya, atau kerang madu. Tuh pernah juga sih dapat di daerah sini tuh, tapi nggak begitu banyak karena kerang madu kebanyakan itu di daerah berpasir, tapi banyak karangnya juga gitu kan. Terus kerang bulu juga banyak di sini. Terus kerang apa itu nama kerang darah juga ada di sini. Cuma dia nggak sebanyak di tempat dia beradaptasi ya. Biasanya kan kalau kerang darah itu kan ada di daerah berlumpur gitu, tuh banyak banget. Itu biasanya Isti cari kerang darah tuh di daerah Manggar teman-teman. Mungkin orang Balikpapan tahu ya daerah Manggar tuh di mana. Di situ biasanya Isti nyari kerang darah. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita mau coba ke situ karena kerang darah itu biasanya 1 tahun sekali Isti nyarinya ke situ teman-teman. Tempatnya juga berlumpur banget ya, jadi kita mesti ekstra tenaga ya masuk ke dalam lumpurnya itu buat berburu kerang darah tersebut. Dan kalau yang ini kita kondisikan situasinya karena musim kelating sudah tiba ya, habis angin selatan. Jadi kebanyakan mungkin kita akan berburu kelating nanti siang sama malam ya. Oh iya, kerang seperti ini harus direndam 1 hari 1 malam ya teman-teman, biar teman-teman nggak usah repot lagi bukain kerangnya, terus belahin isi perutnya buat mengeluarkan pasir-pasirnya itu nggak perlu, kecuali darurat ya, misalnya mau dimasak hari ini gitu kan, tapi posisi kerang ini belum direndam. Untuk menghilangkan pasirnya kita bisa langsung dibelah perutnya gitu ya, dibuang pepasirannya. Dan kalau teman-teman mau dibemalamkan juga bisa, usahakan kita bawa air laut ya. Terus nanti kalau misalkan kerangnya ditumpah di dalam baskom gitu, direndam pakai air laut selama 1 malam. Nah biasanya nanti habis direndam itu dia ngeluarkan pasir. Biasanya kalau dicuci itu di bawahnya ada endapan pasirnya, itu kan pasir dari dalam kerangnya keluaran teman-teman. Terus kalau direbus dikukus gitu terus diolah, dia tidak akan berpasir ya. Usahakan semua kerangnya terendam. Dan alhamdulillah hampir setengah ember penuh ya kita dapat kerangnya. Dan ini karena sudah sore banget, Isti mau pulang ke rumah ya, soalnya sudah mau maghrib. Nggak terasa udah mau maghrib. Nah, dan nanti kita spill hasil di rumah ya, kita lihat hasil perburuan kita hari ini. Nah ini hasil berburu kita teman-teman, yang sudah kita rendam semalaman ya. Alhamdulillah ini sudah bersih dan sudah siap diolah. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Isti berburu. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel Isti. Kurang lebihnya Isti mohon maaf ya bila ada salah kata di video Isti yang ini atau di video Isti sebelum-sebelumnya. Dari Balikpapan Timur Isti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya semuanya. Sampai jumpa di perburuan Isti berikutnya. Dadah.